menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan. Begitu juga begitu juga Imam Kayafas. Jadi sepertilah Nabi Musa, dia menyampaikan nubuatan Tuhan, dan Musa saat itu juga bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya meyakinkan orang Yahudi Tuhan? Bagaimana saya meyakinkan orang Israel? Nah, Tuhan katakan, coba lempar tongkatmu ke apa yang kamu pegang itu Musa. Coba tempat ke sana. Nah, tiba-tiba tongkatnya berubah jadi ular. Nah, jadi Tuhan tidak serta-merta langsung menampakkan diri kepada manusia, tetapi dia audible atau lewat suatu pesan, dan buatlah kepada siapa itu namanya Raja Mesir saat itu untuk bisa membebaskan orang Israel. Jadi Imam Kayafas itu sama seperti Musa menyampaikan pesan kepada orang Yahudi, tapi kan namanya juga orang Yahudi ya, sama keras kepala, dan mereka tidak percaya apapun nubuat-nubuat yang dikatakan oleh imam-imam mereka sendiri. Dan itulah apa kita juga tahu ya, orang Yahudi itu salah satu orang Israel. Mungkin sampai saat ini mereka mengalami perang terus, karena mereka dalam hati mereka itu masih menanti-nantikan ya namanya Mesias itu. Tapi ya itu kan urusan agama orang Yahudi, jadi ini urusan apa gitu Bang Juma. Oh baik, berarti Kayafas ini bernubuat atas petunjuk Tuhan bahwa suci dan bangsa Israel dari Roma ya Bang ya? Enggak lah, di situ kan gini, orang apa yang diperbuat Yesus, katanya di sini dia banyak melakukan mujizat, dan takutnya banyak orang Yahudi percaya kepada dia, dan jadi karena ya menurut mereka dengan Tuhan Yesus melakukan hal mujizat yang luar biasa di hadapan orang-orang Yahudi saat itu, orang Farisi saat itu, mereka mencari celah bagaimana Tuhan Yesus itu dihadapkan ke mahkamah agama untuk diadili, dan mencari celah apa yang kita jadikan dasar untuk dia berkasus kepada kita. Begitu, itulah namanya sebenarnya hak dari orang Yahudi dan orang Farisi tersebut. Kan mereka jahat lah istilahnya, pikiran mereka jahat terhadap Tuhan Yesus. Mereka tidak menerima pengajaran Tuhan Yesus yang baik, dan semuanya mereka anggap itu salah. Demikian Bang Juma. Ya, artinya dapat disimpulkan bahwa mereka orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka dirampas Romawi. Dan bukan dirampas Bang, di sini bukan dirampas, tapi bangsa-bangsa Romawi akan datang kepada ke Israel untuk mendengar tentang Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan di sini. Orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah betul, itu kan pikiran mereka, tapi kan belum terjadi perampasan itu, tapi pikiran mereka udah pici. Nanti orang-orang Roma, contohlah kita orang Indonesia, oh Bali itu indah, tiba-tiba datang orang luar negeri, orang Eropa. Mungkin itu juga, tapi itu kan hanya pikiran kita yang konyol, dan itulah pikiran orang. Tidak ada kepentingan apapun. Cerita yang dibangun penulis Yohanes di sini adalah bagaimana di TKP orang-orang ketakutan bangsanya dirampas oleh orang Roma, sehingga mereka sepakat membunuh Yesus. Dengan kata lain, Yesus tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Tidak ada karena unsur ada mewariskan dosa, atau karena ada dosa waris, atau ingin. Itu yang ada di dalam cerita ini. Kayafas tapi dari Tuhan. Berarti Tuhan yang disingkirkan agar supaya bangsa kalian itu tidak diambil atau dirampas oleh Roma. Ahli kitab atau orang-orang Farisi yang sebenarnya mereka dihasut oleh mungkin mereka benci terhadap dengan terjadinya penggunanya, dengan liciknya, jahatnya
hati seorang manusia itu terbukti bahwa Tuhan itu mereka lawan sendiri. Jadi nubuatan yang dikatakan oleh Imam Kayafas kepada Imam Kayafas yang dia ketahui dan dia secara apa dari Tuhan, mungkin apa yang dia terima, menerima pesan itu, tapi dia masih menunggu. Nah, itulah nubuatan. Mungkin dengan adanya kesepakatan imam itu, ya itu nubuatan juga. Imam Kayafas sudah mengetahui, tapi kapan waktu dan tempatnya dia nggak tahu. Nah, itulah yang mungkin Pas katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati, akan mati untuk bangsa Israel. Artinya kenapa dia akan mati? Agar supaya bangsa Israel tidak dirampas oleh Roma. Kan itu intinya di situ. Artinya bahwa mendapatkan petunjuk dari Bapak, Tuhan Bapak katanya, Yesus mati itu untuk supaya bangsa Roma tidak merampas bangsa Israel. Itu aja terjadi begitu, Bang. nah, jadi kita baca pasal 48 ya. Apabila kita biarkan dia, maka semua serta bangsa kita. Artinya di sini kan belum terlaksana apa yang ada di pikiran mereka. Mereka hanya mereka-reka hal-hal yang belum tentu terjadi. Menjadi motivasi mereka sebenarnya. Motivasi mereka di sini sebenarnya banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan Israel jadinya. Jadi motivasi orang Farisi ini ketakutan kehilangan jemaat mungkin. Ketakutan kehilangan para pengikut. Nah, begitu Bang Juma. Iya, artinya bahwa indikasi orang-orang Yahudi dalam hal ini ahli Torah, imam kepala, mahkamah agama, dan juga termasuk imam besar Kayafas bukan dari hukum Torah, atau mereka ingin melepaskan kutuk dari Gan Eden, itu nggak ada, Bang. Kalau kita Nggak ada. berbicara dosa waris kan beda lagi konteksnya, kita bicara dosa waris di sini. Nah, Iya, maksud saya gini, saudara, kami Kristen itu di rumah oleh umatnya sendiri karena umatnya takut bangsanya dirampas bangsa Roma, titik. Tidak ada unsur dosa waris. Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Ternyata setelah kita baca latar belakangnya justru karena faktor geopolitik, bukan karena apa yang digaungkan di gereja gitu loh, Bang. geopolitik. Ya, bahwa kalau kita membiarkan Yesus bermukjizat, orang Yahudi akan semakin banyak percaya, dan kalau itu terjadi tak ada yang bayar pajak, maka Jadi- bangsa Roma akan datang merampas bangsa kita. Itu loh, Bang. Jadi nggak ada dosa waris, melepaskan orang-orang dari kutuk Torah, menebus dari dosa, itu nggak ada. Latar belakang kejadian itu loh yang tercatat dan menceritakan seperti itu. Nah, itu kan beda. Itu saya bilang katakan tadi. Di sini kita bukan berbicara dosa waris. Kalau kita berbicara dosa waris dari tadi, kita hanya bicara nubuat Imam Kayafas. Ayat lain ada tentang dosa waris yang memang dijatuhkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya dalam iman kami, dia itu adalah melakukan segala kehendak Bapa dan melakukan apa yang diperintahkan Bapa, dan dia tahu kehendak dunia ini. Jadi ya dia itu istilahnya apa yang diperintahkan Bapa itu kepada dia itu seperti Adam yang pertama, dia itu melanggar perintah Tuhan. Jadi ya, kita tahu ya, Adam itu jatuh dalam dosa. Kenapa kok bisa? Jadi sebenarnya dalam iman kami ya, sebenarnya kita manusia itu tidak akan jatuh dalam malaikat kami imani. Nah, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Adam kedua, dia menebus segala apa yang terjadi tersebut yang dilakukan kepada dia. Jadi itulah yang kami imani. Jadi kenapa dikatakan ada dosa waris? Karena
dari awal bukan artinya baru lahir aja langsung berdosa, enggak Pak. Tapi setelah dia besar nantinya pasti akan berdosa, dan dia dendam, dengki, benci, mau apa semua, banyak hal jahat yang diketahui oleh manusia. Demikian Bang Juma. Latar belakang penyebab mereka orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu doktrin dogma yang muncul karena abang sendiri, saudara saya sendiri yang membaca dari Yohanes 1 ini, persepakatan untuk membunuh Yesus itu hanyalah buatan yang muncul belakangan. Karena yang tahu kenapa Yesus mereka ingin bunuh adalah mereka para pelaku. Adakah para pelaku ingin membunuh Yesus karena dosa waris? Tak ada. Adakah para pelaku bersanya hanyalah fitnah terhadap Yesus? Nah, saudara saya, ketika Kayapas bernubuat, itu nubuatannya Yesus harus mati untuk bangsa itu, bangsa Israel, bukan untuk yang lain. Itu nubuat, dan kita sudah sepakat bahwa nubuatannya ini bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, berarti bukan untuk yang lain. Dan kematiannya itu juga bukan karena dosa waris, tetapi karena ketakutannya bangsa Israel untuk bangsanya jangan sampai dirampas oleh bangsa Romawi. Itu aja. Kalau itu nubuat waris, itu untuk nebus dosa, tidak boleh diintervensi, karena itu nubuat dari Tuhan semata-mata untuk membebaskan bangsa Israel dari. Bang sampaikan kepada saya itu kan versi Abang. Itu yang ada di tertulis, Bang, yang tertulis. Iya, ada ayat. Apakah Abang kan menarasikan apanya ini, ayat-ayat ini? Bang Juma menarasikan kan? Bang Juma sendiri bukan secara Alkitabiah. Bang Juma menarasikannya. Sedangkan saya orang Kristen, narasi tentang bahwa itu sebenarnya disampaikan, dinubuatkan beberapa butang nubuat bahwa Tuhan Yesus akan mengalami sebab proses penebusan dosa kepada seluruh manusia di dunia ini. Nah, itu ada nubuat-nubuatnya. Jadi kami mengimani itu dan kami percaya hal demikian. Nah, kalau Bang Juma menarasikan bahwa tadi itu tidak benar, itu haknya Bang Juma, karena Bang Juma juga nggak percaya terhadap iman Kristen. Tapi kalau kami orang Kristen itu percaya bahwa baik Bang, baik. Nah, begitu Bang Juma. Baik, berarti iman Kristen nggak ada itu dosa waris, tebus dosa lah segala macam, itu kan dari Kristen kan Bang ya? Betul. Nggak ada dari iman Kayapas, nggak ada kan? Jadi gini Bang, Kristen itu sebenarnya kalau Abang jangan dicampur baurkan A dan B. Ada. Nah, berarti benar. Pengikut. Berarti betul lah Bangku. Jelas ini. Hah? TKP orang Yahudi yang melakukan eksekusi mati terhadap Yesus itu mendapatkan ilham dari Tuhan mereka bahwa Yesus mati agar bangsa mereka tidak dirampas Roma. Itu aja. Kita kan bicara, saya baru percaya, saya mengimani, oh iya ya betul begini alurnya. Orang nabi-nabi terdahulu bernubuat, Nabi Imam Kayafas bernubuat, Nabi Elia bernubuat, Nabi Musa bernubuat. Itu kan saya jadi mengimaninya saat ini. Jadi orang-orang Yahudi saat itu juga mungkin tidak situasi itu, tapi setelah kita sama seperti Abang, Nabi kita nggak percaya harus memilah dulu ya. Kristen itu hadir kapan? Apakah di saat Yesus disalibkan? Apakah di saat Yesus masih hidup? Udah ada Kristen. Nah, jadi kita harus bisakan di saat Yesus hidup, Kristen itu belum hadir loh. Nah, kapan ada Kristen? Kapan ada Kristen? Iya, maksud saya gini, abangku. Saya paham kalau itu Kristen nanti muncul belakangan. Yang saya maksud di sini, konsep kekristenan itu kan dibangun di... Itu nggak ada, Bang.
mereka sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas terus. Karena apa? Karena tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Boleh Bukan saya karena ingin dosanya. Di mana dalilnya abangku? Imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama sepakat membunuh Yesus karena ingin nebus dosa. Itu di mana tertulis? ada di pasal 51. Hal itu 51. itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Untuk Berarti dia itu bernubuat, dia Untuk? sudah itu. bangsa itu siapa, Bang? Jadi gini Bang, Enggak, bangsa itu siapa? Abangku, bangsa itu siapa? Yahudi. Yahudi. Nah, gini. Berarti kembali kepada tujuan atau dibebaskan dari dosa. Jadi gini Bang, Abang Iya, Bang. Iya, lanjut. alur pikiran Abang hanya Abang berpikir begini. Tuhan Yesus itu mati untuk orang Yahudi, bukan sama orang Kristen. Itu kita lanjutkan membacanya bahwa apa yang saat Yesus itu disalibkan, apa yang jadikanlah bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa jadi murid saya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah hadir, Bang. Itu cerita yang muncul belakangan. Ini yang kita bicara latar belakang, abangku. Latar belakang. Jadi mindset Abang gini, kitab suci kami ini, kitab suci Al-Quran, kitab suci Alkitab itu kan Lama dan Perjanjian Baru juga berisi tentang orang Yahudi, tetapi di dalam Perjanjian Baru semua sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Ini dia datang bukan lagi hanya untuk orang Yahudi, tapi dia datang untuk seluruh. Itu yang keluar dari kubur, abangku. Ini yang kita bicara, yang bicarakan ini latar belakang pembunuhan Roma, bukan dosa waris. Betul? Jadi gini, dan betul, Bang. Lagi ke dosa waris. Tadi saya sudah masalah dosa. Karena Kristen kan mengajarkan Yesus disalib untuk menebus dosa Kristen. Kan itu. Sementara Yesus disalib untuk membebaskan Roma dari Yahudi dari bangsa Roma. Mana yang betul? Itu Yahudi saat itu atau bangsa Roma saat itu nggak ada menjajah loh. Dikatakan di dalam ayat ini akan datang ke sini dan mereka merampas milik kita. Sama seperti kita tadi nanti orang-orang Rusia datang ke Bali, orang-orang Eropa, orang Jerman datang ke Bali berwisata, mereka merampas, mengapain tanah-tanah di Bali. Mereka itu pici, saya bilang tadi pici, jahat terhadap Tuhan Yesus. Nah, jadi begitulah menafsirkan hal demikian Bang Juma. Bukan bukan dalam arti. Kita kerucutkan, abangku. Agar mereka bebas dari penjajahan Roma atau perampasan tempat suci dari bangsa Roma, atau ingin pemikiran mereka belum terjadi penjajahan. Lah kan mereka di bawah tekanan Romawi, Bang. Bang, kita coba baca dulu. Coba ulangi. Bangsa Israel waktu itu di bawah tekanan bangsa Romawi, makanya Yesus itu disidang Yerusalem pada saat itu di bawah wilayah kekuasaan Imperium Romawi. Makanya dikatakan bahwa lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita kan untuk dosa kita. Nah, pertanyaannya, Bang, supaya tidak ambigu, Yesus dinubuatkan mati untuk bangsa Israel atau sah? Bentar ya, Bang. Iya, silakan. Bentar. Cari dulu lah. Upgrade dulu. Sebentar Bang, ini lobet HP ku Bang. Oh siap. Di Yohanes apa tadi abang bilang? Di mana Imam Kayafas bernubuat? Di mana Kayafas bernubuat? Yesus harus mati untuk dosa. Di mana? Enggak ada lah Tanya demikian. Berarti nubuatannya Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsanya, nubuatannya orang-orang yang ingin membunuh Yesus
Yesus harus mati untuk dosa itu di mana tertulis? Yesus mati, bentar ya. Ini loh, bentar dulu Bang ya. Boleh Bang, boleh. Ini mama lagi sakit ini. Oh siap. Fokus sama orang tua dulu Abang. Ibu lagi sakit, lagi minta obat dia. Oh baik. Nanti boleh kita lanjutkan nanti. Boleh Abang, boleh. Saya tunggu Ini Abang. mama lagi sakit. Ini mama lagi sakit. Siap. Saya doakan Ini. semoga mama cepat sembuh, Abang juga cepat sembuh. Minta obat. Siap. Oke, sip. Kepada saudara kita yang baik hati, Abang siapa namanya? Karupu. Lupa tadi. Yang butuh obat sakit kepala silakan. Yang pusing mendengarkan penjelasan tadi silakan pesan di nomor sakit gigi dan sakit hati. Ada yang naik nih. Oh, Remas, apa kabar Remas? Selamat malam Bang Suma, apa kabar? Baik. Malam juga. Bang Suma, kenapa saat diskusi sama orang awam kok nyaman sekali, lama sekali? Giliran sama saya kok nggak lama-lama ya Bang Suma? Gak apa-apa. Lanjut aja Bang, lanjut. Nah tadi materinya kayak pas imam besar itu bernubuat mereka dan juga bangsa mereka dari bangsa Roma. Dan ternyata imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, dan juga imam besarnya, pemimpinnya, beserta dengan orang Farisi, itu tidak ada mereka bernubuat sepakat membunuh Yesus itu karena pingin bangsanya itu tidak dirampas Roma. Dan ingat, Kayapas bernubuat itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Elohim katanya. Jadi itu adalah wahyu dari Elohim. Menyikapi hal itu, ternyata mati nebus dosa itu nehi merica ketumbar jahe. Itu nggak ada Bang. Gimana dong? Bang Suma, kan hanya tentang Kristen saja Bang Suma. Oh enggak. Apa manfaatnya untuk Ini saudara? Ini dua arah ini. Iman saudara dan di iman Islam, saya. Apa di manfaat? Islam itu terkait penyaliban, yang disalib itu hanya orang yang ayat 33. Terus kemudian Nabi Isa mengatakan wabarakan aina kuntu. Jadi kalau dua arah, tidak ada penyaliban bagi Islam. Penyaliban itu adalah kutukan bagi Islam di dalam Al-Quran. Coba Anda baca Al-Quran, yang dikutuk Elohim. Nah sekarang di Kristen lah yang mengusung itu. Makanya kita cari akarnya nih, supaya mengedukasi dua agama besar, Islam dan Kristen. Benarkah Yesus disalib karena dosa? Atau Yesus disalib itu karena bangsa? Ini dua arah ini, bukan satu arah. Oke. Karena penyaliban itu Bang Suma, ya. dibahas juga umat Islam, dibahas juga Al-Quran. Begitu Abangku. Silakan Siap. Saudara Saya Rames. tanggapi ya Bang Suma. Bang Suma, kalau tentang penyaliban, kalau di Alkitab itu Karena bangsa Israel takut bangsanya dirampas oleh Roma. Itu yang terjadi. mau itu Iya kan? terjadi karena apa, tetap penyaliban itu terjadi. Terjadi Bahkan, penyaliban itu. Sebentar Bang Suma. Bukan itu yang dibahas. Latar Saya selesaikan belakang penyaliban itu terjadi karena bangsa Israel takut bangsanya dirampas. Siapa yang ngajarin penebusan penyaliban itu karena ingin dosanya dihapuskan? Itu dari mana ilmunya? Sedangkan orang Yahudi, imam kepala, imam Kayapas, mahkamah agama, orang Farisi bersepakat, bahkan bernubuat, dan nubuatannya itu berasal agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Kristen. Mengatakan bahwa penyaliban itu karena dosa waris atau untuk nebus dosa. Silakan. Ini Bang Suma ini pas saat bertanya orang jawab, Bang Suma potong. Itu nggak bisa diskusi kayak gitu Bang Suma. Biarkan orang Ya, selesai. saya dulu. bertanya tentang sendal. Tadi Anda sama jelaskan tentang kemiri. Saudara Nggak nyambung. yang tadi, saudara kayaknya nyaman-nyaman saja tuh. Sama Masih saya, nyambung kenapa- tadi itu. Masih kenapa nyambung saya tadi. saat ngomong Tadi itu masih nyambung. Tadi itu masih nyambung. Kalau Anda tidak nyambung,
Saya bertanya tentang sendal jepit, Anda jelaskan kemiri. Maka ini solusinya buat Anda ini. Bodrex. Saya tanya, orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus berdasarkan Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Di situ ada imam kepala, mahkamah agama, imam-imam. Kemudian ada mahkamah agama juga hadir, orang Farisi juga hadir. Siapa lagi yang tidak hadir? Semua sudah hadir. Bahwa Yesus harus dibunuh agar bangsa mereka lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Titik. Muncul pertanyaan, dari mana unsurnya Kristen mengusung sebuah doktrin dogma Yesus harus disalib untuk nebus dosa? Dari mana? Karena dosa, tapi karena takut bangsanya dirampas Roma. Silakan, silakan. Kita bahas dua arah itu, ketuhanan saja gimana? Tentang ketuhanan gimana maksudnya? Atau tentang kitab? Dogma bahwa Yesus disalib karena dosa waris atau dosa manusia. Silakan. Jawab. Kalau gitu jawab, Bang. Jawab. Dari mana Kristen mendapatkan berdasarkan nubuat Kayafas itu karena ingin membebaskan bangsa Israel dari penjajakan Roma. Oke, saya jawab ya. Saudara bisa baca di Petrus 2 ayat 24, di Galatia. Coba Anda baca 2 Petrus 2 nomor 4. Coba Anda baca, saya ingin dengar. 24. Iya, 24 coba. 2 Petrus 2 24 coba Anda baca. Iya, 2 Petrus 2 24. 1 Petrus 2 24. Galatia 3. Satu aja, Bang. Yang 1 Petrus. Iya, silakan Anda baca. Oke, saya buka ya. Ya. Silakan. Sebentar. 1 Petrus 2 ya. Yesus telah memikul dosa-dosa kita gitu. Silakan, Bang, silakan. Silakan Anda tunjukkan kepada kita bahwa ternyata latar belakang pembunuhan Yesus itu karena dosa-dosa. Saya akan tunjukkan data. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia ini Yesus ya. Di dalam tubuhnya Abang, itu Yesus ya. Pertanyaan karena dosa. Anda nunjukkan 1 Petrus 2:24. Ingat orang Israel. Ingat Petrus, orang sampai Israel tahun bukan? 89. Hei, pada saat persepakatan dengar. Saya jawab. Pada saat persepakatan membunuh Yesus, ada nggak Petrus di situ masuk? Ada nggak buku Petrus itu ditulis tahun 81 sampai tahun 96. Sedangkan kejadian 86 baru ada tertulis Petrus, itu pun kalau Petrus yang nulis. Sekarang yang saya tanya, latar belakang orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Untuk dosa kita. Bang Suma, ngerti nggak pertanyaan Kata saya? siapa? Pertanyaan saya sederhana, Bang Suma. Petrus orang mana, Bang Suma? Petrus itu, kalau dia yang Anda maksud itu adalah Kefas, dia itu Petrus adalah orang Yahudi. Bangsa Israel apa bukan? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Nah, yang tadi Bang Suma tanya. orang Israel menyalib Yesus latar belakangnya pada saat mereka melakukan persidangan mahkamah rapat kilat untuk persepakatan membunuh Yesus. Petrus ada nggak? Hadir nggak Petrus? Sementara buku Petrus yang Anda bacakan itu ditulis tahun 81 sampai 96. Belum ada kemudian tulisan itu, orang-orang Yahudi sudah bersepakat membunuh Yesus, saudaraku. Paham sampai sana? Yesus tertulis di dalam Yohanes 11
Itu latar belakangnya karena mereka takut tempat sucinya dirampas dan juga bangsanya diambil oleh bangsa Romawi. Sama kalian, kalian muncul dengan doktrin dan dogma yang diperuntukkan untuk amanat agung, mengikuti Kristus, supaya kami umat Islam agama, karena nubuatan Imam Kayafas bahwa Yesus harus mati untuk dosa dunia. Ada? 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 Ada nggak? Sekarang tadi Bang Suma mengatakan bahwa minta data orang Israel. Saya tunjukkan Petrus 1 Petrus 2 ayat 24. Bang Suma sendiri mengakui bahwa Petrus gimana nih? Murid-murid itu kan orang Israel, Bang Suma. Pada saat persengkongkolan menyalibkan Yesus, apakah murid-murid Yesus ikut bersepakat membunuh Yesus? Oh enggak. Cuma Yudas. Enggak. Terus kenapa Cuma kamu Yudas. bawa Petrus? Cuma Yudas. Kenapa kamu bawa Petrus? Kan Anda tadi bertanya tentang Saya bertanya, tebusan apa dosa, latar kan? belakang? Apa latar Anda kan tanya belakang? tentang Apa latar belakang? konsep tebusan dosa, Apa kan? latar belakang Imam Kayafas mahkamah? Sudah saya jawab tadi. Latar belakangnya apa? mereka karena mereka takut akan kehilangan jabatan mereka. Posisi Pintar sekali. mereka. Itu latar belakang mereka. Ya. Berarti Nah. tidak ada latar belakang mereka ingin membunuh Yesus karena dosa waris. Ada? Mereka menolak karena apa? Mereka tuh Enggak. ini Tidak percaya bahwa ada mereka ingin membunuh Yesus karena dosa, betul? enggak. Pintar sekali. Ini Itu dulu. mereka ya, itu Ini mereka dulu, ya, Pak tapi bukan murid ya, bukan murid. Lalu Yang sedangkan lebih tahu sekarang begini Bang Suma. Sedangkan- yang lebih tahu Yesus, sebentar Bang Suma. Yang lebih tahu Yesus adalah orang-orang. ada nggak Petrus Singkat ingin ya, membunuh Yesus? sederhana Ada ya nggak pertanyaan Petrus? saya. Dengar dulu. Ada tidak Petrus ingin membunuh Anda Yesus? dengar dulu. Saya kasih Anda pertalipkan Yesus Iya. dengan tuduhan-tuduhan palsu. Lebih dekat mana mereka atau murid-murid Yesus? Silakan. Murid jawab. Yesus, murid Yesus. Murid Yesus mengatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati untuk kebenaran oleh binu. Nah, Itu penyaliban perkataan itu muridnya. Murid di yang mana lebih dekat, penyaliban itu ingin dilakukan, latar belakangnya itu di mana? di mana? mana penyaliban itu untuk dilakukan latar belakangnya, maksudnya Iya. gimana bahasa Indonesia? Di mana? Di mana latar belakangnya penyaliban itu untuk dosa? Ini kan Iya. perkataan tadi Bang Suma akui. Bang Suma Di sudah akui mana? bahwa yang lebih tahu Di mana? Yesus Di mana adalah tertulis murid-murid. latar Kenapa- belakang kenapa orang-orang Bang Suma diam? Yahudi ingin menyalib Yesus karena dosa? Di mana tertulis? Bang Suma, tadi Bang Suma mengatakan, mengakui sendiri dari mulut Bang Suma, mengatakan yang lebih tahu tentang Iya, saya Yesus sudah jawab itu. adalah Sekarang murid-murid di mana? Yesus. Di mana Sekarang saya murid-murid? tunggu. Anda tidak layak diskusi karena Anda tidak menggunakan akal. Anda menggunakan kepercayaan. Kalau Anda menggunakan kepercayaan, ya, nih sisir. Kalau Anda mengatakan ini adalah pisau, Anda akan ngotot ini pisau. Karena Anda menggunakan bukan logik, lilit lidah Anda untuk mengatakan ini pisau. Meskipun ini faktanya adalah sisir. Saya berdialog berdasarkan logik, nggak nyambung kita. Mending di gereja. Anda ke gereja. Tidak ada murid-murid bersepakat membunuh Yesus karena dosa, nggak ada. Murid bersepakat, di mana tertulis? Tak ada. Kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat, iblis terlibat juga di situ. Apa yang melatar belakangi mereka ingin membunuh Yesus? Takut bangsanya dirampas, dan itu kita sudah bacakan dalilnya. Bukan karena takut dosa mereka. Sorry Bang Juma. Iya, silakan Bang. Ada iklan lewat tadi, bukan saya lari ya. Tadi Iya. antara sebentar. Jadi saya tadi mau menjawab, mau melunasi utang saya kepada Bang Juma mengenai Oke. apa? Di mana sih terdapat, di ayat mana yang terdapat bahwa Iya.
Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Jadi di sini terdapat di dalam 1 Petrus ayat 2 ayat 1 Petrus 2 ayat terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Abang ngajakku buka kamera ya? Boleh kalau abang ini mau Iya. buka kamera silakan. Mata saya lagi sakit bang. Oh Kayak iya. ini ya. Lagi ya jadi aduh nggak bisa baca Alkitab jadinya bang. Boleh saya tunjuk kamera aja ya. Di situ tadi saya saya bayar utang menjawab di mana ayat terdapat bahwa Tuhan Yesus akan menebus dosa-dosa manusia. Di situ. Jadi di situ ada ayatnya di dalam 1 Petrus. Iya. Tadi saya sudah katakan bahwa buku Petrus itu ditulis di tahun 81 sampai tahun terhadap Yesus. Nubuatan yang ada pada Imam Kayafas yang bukan dari dirinya sendiri, ia berkata Yesus harus mati untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah terpecah kemana-mana. Nah, sekarang ketika saya minta dalil, adakah kemudian orang ingin menyalib Yesus karena latar belakang dosa? Itu di dalam 1 Petrus ayat 2. Jadi Bang Juma gini. 1 Petrus 2 nomor 24 itu Iya. doktrin yang muncul belakangan. Kematian Kristus itu untuk kasih penyebab sampai Yesus disalib. Jadi gini, abang bernarasi seakan-akan abang benar gitu loh. Abang bernarasi, jangan percaya, jangan kalian orang Kristen jangan percaya hal demikian. Ada orang yang menulis buku sekarang, Yesus disalib itu untuk melunasi utang-utangmu. Bentar. Iya sama aja bang. Itu Bang. ngerti TKP enggak? Bentar abangku, sama halnya Bang Juma juga beriman kepada Al-Quran. Begitu juga kami bukan. Iya. Tapi itu. ini berbicara mengenai sejarah abang. Latar belakang pembunuhan Yesus Roma. Dilatar belakangi oleh dosa. Di mana dalilnya mereka membunuh Yesus karena dosa? Ini dia Ada nggak di situ bernubuat dan bercerita Yesus harus mati untuk dosa kita? Ada nggak Petrus? ini bangku. Ini tertulis, makanya aku bilang tadi, ini bukan tertulis di dalam novel. Ini tertulis di dalam Alkitab kami, di dalam iman kami. Iya, saya mengerti bang, mengerti banget. Ya. Mereka menyalibkan Yesus bukan karena dosa, tapi karena takut bangsanya dirampas Roma. Itu versi abang. Itu versi yang terjadi di TKP. Aduh. Abang itu terlalu memaksakan sebuah dogma abang kepada mungkin kepada orang Kristen. Tolong tunjukkan siapa di antara mereka yang ingin mengeksekusi Yesus alasannya karena dosa. Yudas, tapi motivasinya bukan dia mengetahui bahwa Yesus akan menebus dosa manusia nanti, tapi saya bertanya apa bang? Coba imam, di mana imam mengatakan Yesus harus mati karena dosa? Ada tadi di apa yang kita baca barusan. Bukan karena dosa bang. Mana imam ingin membunuh? Dalam perikopet yang kita bahas tadi apa yang abang bilang tadi, Yohanes berapa? Yohanes 11 abangku. Yohanes 11. Coba di mana di situ Kayafas bernubuat Yesus akan mati untuk dosa? Bentar ya, Yohanes 11. Ada kan? Ini nggak ada. Ini persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak yang melawat Maria. Nah ini dia
Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam, siapa imam-imam itu? Siapa? Imam-imam. Kenapa imam-imam, Abang? Kenapa dia imam-imam? Itulah para ahli-ahli Taurat tersebut. Kenapa dia? Farisi tersebut. Kenapa Itu mereka, orang Bang? mengkhianati Yesus. Itu yang orang ingin mencelakai Yesus. Iya, kenapa dia? Apa latar belakangnya mereka ingin mencelakai Yesus? Iya, sama dengan hal apa keinginan mereka tadi itu apa? Karena apa? Ketakutan kehilangan apa mereka? Mungkin ya bisa mungkin? jabatan mereka kehilangan juga. Aduh, parah ini orang. Yang mereka takuti. Di mana mereka ingin membunuh Yesus karena dosa ada? Tadi kan udah kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Ada Petrus di situ ingin membunuh Yesus. Bang. Abang Ada mutar- Petrus. Abang Ada Petrus di situ. Ada Petrus di situ ingin membunuh Yesus. Bang, Petrus itu bukan membunuh Yesus. Yang kutanya, latar belakang orang-orang ini bersekongkol ingin membunuh Yesus itu karena apa? Bang Juma mengerti kitab Petrus atau Petrus? Abangku, Kitab Petrus. latar belakang penyaliban itu apa? Aduh, Bang. Abang itu nggak paham. Jadi Kristen di mana-mana penyakitnya sama. oke, Bang. Ini Bang. Benar. Buat Rex, Bang, buat Rex. Aku ada bisnis, aku jualan model juga. Abah pantasan. Jualan barang. Kalau mau Bang. Latar belakang imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Karena bangsa mereka atau karena dosa? Intinya tadi ada di dalam 1 Petrus 2 ayat. Bukan Petrus yang kutanya. Karena Petrus tidak terlibat dalam persengkongkolan pembunuhan. Itu doktrin yang muncul. Yang saya tanya, latar belakang orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, iblis ingin membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas Roma atau karena dosa mereka? Ya Allah, ya Robbi, ya Allah. Bang Juma ini lucu juga ya orangnya. Petrus itu tidak terlibat, tapi kan bukan maksudnya Petrus terlibat. Iya, kalau tidak terlibat saya tidak tanya Petrus, abangku. Saya nggak tanya Petrus. Yang saya tanya latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Karena dosa kita, Bangku. Karena Di dosa mana dalilnya orang-orang itu menyalib Yesus karena? Siapa yang mau menyalib Yesus karena itu? Siapa? aduh, Itu siapa? Siapa yang ingin menyalib Yesus karena latar belakang itu? Siapa, Bang? Hah? Abang yang memaksakan Petrus masuk sebagai eksekutor. Ya. Gini. Yang saya tanya, para eksekutor itu dosa. Dosa Mana dalilnya? ada di dalam 1 Petrus 2 ayat. Ada. Latar belakang mereka ingin mengeksekusi mati Yesus itu, mana ada Petrus? Petrus itu tidak terlibat di dalam persengkongkolan, mengambil mufakat, membuat saksi palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Itu doktrin yang muncul belakangan. Lagian Petrus itu tidak pernah mengaku kalau Petrus itu tulisan dia. Gini Bang, Abang misalnya menulis sebuah kronologis kejahatan. Apakah Abang Juma terlibat dalam kejahatan tersebut? Yang tahu tentang latar belakang mereka membunuh Abang, dengar. Yang tahu latar belakang mereka ingin mengeksekusi mati Yesus pelaku atau kejahatan. Apakah Bang Juma terlibat dalam kejahatan Nah, tersebut? sekarang pertanyaan saya, dengar. Sekarang yang tahu latar belakang yang tahu latar belakang Belum Abang jawab pun pertanyaanku. Abang Juma misalnya menulis kronologis kejahatan seseorang. yang terjadi puluhan tahun lalu. Saya tanya dulu sama Abang,
Buku Petrus itu ditulis tahun berapa, Bang? Saya jawab dulu Abang, pertanyaan saya. Abang, Petrus itu buku Iya, ditulis sama. tahun berapa? Tahun Petrus berapa ditulis? menulis sebuah kronologis, menulis sebuah riwayat. Apakah Petrus terlibat? Tidak. Tidak kan? Ya Tidak. udah. Nah, pertanyaan saya apa, Bang? Pertanyaan saya apa? Saya pertanyaannya apa? Udah abang jawab kan, Petrus yang terlibat. Latar belakang orang-orang ingin menyalib Yesus apa? Dosa. Dari mana Anda tahu? Saya dari 1 Petrus 2 ayat Oke. 24. Dari mana Petrus tahu? Dari dia itu kan murid Tuhan Yesus. Yesus. Dia Dari mana Petrus tahu kalau imam kepala mahkamah agama orang Farisi ingin membunuh Yesus karena dosa? Dari mana Petrus ngarang cerita kalau orang-orang ingin membunuh Yesus karena dosa? Dari mana Petrus ngarang cerita itu? Dari mana? Abang yang mengatakan ngarang ya. Abang Ya ngarang loh, ngarang dong. Sekarang kalau tidak ngarang, pertanyaan saya, dari mana Petrus ngarang cerita kalau orang-orang menyalib Yesus itu karena dosa? Dari mana Petrus ngarang cerita? Dari mana? Tuhan Yesus sebelumnya memilih 12 murid. Orang ini. Nah, Abangku, abang, saya mengasihi abang, Saya tanya lagi sekali lagi, Bang. Kalau tidak abang istirahat, abang lagi sakit kan? Dari mana Petrus tahu kalau mereka orang-orang yang bersekongkol ingin menyalib Yesus itu karena dosa? Dari mana Petrus tahu? Dari mana? Itu saksi mata abangku. Mana pengarang Petrus tahu kalau orang-orang ini menyalib Yesus karena dosa? Petrus itu adalah orang yang menyaksikan, Bang. Di mahkamah agama orang Farisi melakukan sidang untuk bersepakat dan di situ tidak ada Petrus. Sampai Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Sama orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat berkumpul untuk bersepakat membunuh Yesus. Petrus ada nggak di situ, abangku? Oke, Petrus ada nggak? saya akan mengakhiri apa ini ya. Intinya begini, Bang Juma itu memaksa nggak bisa Ya, pasti Kristen tidak bisa karena Kristen tidak menggunakan akal dalam beragama. Kristen menggunakan dogma, doktrin. Abangku, enggak, Bang. Kalian beragama itu bukan karena akal. Maaf, saya harus bocorkan itu. Kayak Tapi gini, Bang. karena percaya doang, imani saja. Bang Juma, kalau Ya. saya cerita mungkin abang nggak akan percaya apakah pernah saya mengalami hal-hal supernatural. Oh, bagus. Hal-hal Kristen, Yesus memang mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kami percaya Yesus pernah berkata begitu. Kita sepakat bahwa dogma atau narasi yang abang Justru saya baca dalil. Orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus dipimpin seorang imam namanya Kayafas. Mereka tertulis, abangku. buat apapun abang bernarasi. Berarti Anda membantah dalil. Anda membantah kitab Anda sendiri. Bukan, saya nggak membantah kitab kami. Loh, kitab Anda mengatakan Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bang jangan memaksakan sebuah doktrin atau dogma kepada kami atau Ya, narasi. Anda yang lagi. Imam kepala mahkamah agama orang Farisi menyalip Yesus karena takut bangsanya dirampas Roma atau karena dosa? Oke, Bang. Itu Karena klik. Oke, akhiri apa kita? Akhiri diskusi. udah, bagus. Abang akhir. Yes, baik, abang istirahat aja dulu. Sorry, tadi aku kelilipan apa lalat? Apa namanya? Oh yes, silakan bang, silakan. Oke. Istirahat aja dulu. Oke, siap. Makasih Bang Juma. Terima kasih Sama-sama saudaraku. luar biasa dari Bang Iya, Juma. siap. Yang saya hargai dari Abang. Maaf buat kalau ada urusan ya, kata-kata. Siap, siap. Bang. Thank you Abangku. Salam Sama-sama saudara Harila. Salam persaudaraan sebangsa dan setanah air. Halo. Halo. Halo Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Malam juga kawan. Ya,
semangat mewartakan Injil Bang Zuma ya. Yo, betul sekali. Hanya lawan-lawan diskusi saya aja yang nggak percaya Injilnya sendiri, Bang. Itu Jadi